Selamat malam yang saya hormati dosen pengampu dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan laporan hasil analisis situasi dan perencanaan program promosi kesehatan yang telah kami lakukan di Rumah Susun Mahasiswa Universitas Samratulangi Manado. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan rumah susun, serta merancang program promosi kesehatan yang tepat dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran kesehatan di kalangan mahasiswa yang tinggal di sana. Berikut ada nama-nama kelompok 4. Saya sendiri, Melania Sbal 22056, ada Elizabeth Ewanei 22085, ada Regina Sirumbayan 22309, dan yang terakhir Susia Samosir 22316. Kita masuk dalam latar belakang lingkungan pada di rumah susun mahasiswa Universitas Samratulangi Manado menimbulkan risiko kesehatan seperti penyakit menular, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat. Keterbatasan fasilitas memperkuat kebutuhan akan program promosi kesehatan guna mendorong perilaku hidup sehat di kalangan mahasiswa. Tujuan di sini menganalisis kondisi kesehatan penghuni rumah susun mahasiswa dan merancang program promosi kesehatan yang efektif, fokus diarahkan pada identifikasi masalah, analisis faktor penyebab, serta perumusan strategi intervensi. Dan ada juga manfaat mendukung peningkatan kesadaran dan keterlibatan mahasiswa dalam hidup sehat. Laporan ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak universitas dalam menyusun kebijakan. Ada program promosi kesehatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kita masuk dalam bab 2, analisis situasi. Yang pertama, deskripsi institusi. Nama institusinya yaitu Rumah Susun Mahasiswa Universitas Samratulangi yang disingkat dengan Rumah Rusunawa Unsrat. Lokasi institusi berada di Jalan Kampus Selatan, Bahu, Melayang, Manado. Untuk jumlah populasi atau jumlah yang berada di rumah susun sekitar 168 mahasiswa. Yang kedua, identifikasi masalah kesehatan. Yang pertama itu tingginya masalah sampah. Kedua, sanitasi yang buruk tentang lantai licin. Yang ketiga, jumlah kasus penyakit demam berdarah. Yang keempat, kurangnya kebersihan kamar mandi. Dan yang terakhir, sanitasi yang buruk tentang atap bocor. Selanjutnya kita masuk dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu observasi langsung dan wawancara. Yang keempat, analisis faktor determinan. Untuk faktor internal yang meliputi perilaku individu dan fasilitas. Dan untuk faktor eksternal yaitu lingkungan fisik. Selanjutnya, identifikasi pemangku kepentingan. Dalam laporan ini yang berperan penting adalah mahasiswa. Karena mahasiswa yang tinggal di dalam rumah susun Universitas Samratulangi dan mahasiswa tersebut yang mengalami masalah kesehatan. Untuk selanjutnya itu prioritas masalah. Untuk menentukan prioritas masalah, kami menggunakan matris urgensi dan dampak. Matris ini dibagi menjadi 4 kuadran berdasarkan tingkat urgensi atau tinggi atau rendah dan dampak tinggi atau rendahnya. Dari hasil matris urgensi dan dampak, maka disimpulkan yang pertama itu masalah kesehatan, tingginya masalah sampah. Untuk urgensinya tinggi dan dampaknya tinggi, maka kuadrannya adalah 1. Dan untuk masalah kesehatan sanitasi yang buruk tentang lantai licin, urgensinya tinggi dan dampaknya tinggi, maka kuadran 1. Dan untuk masalah kesehatan yang ketiga, jumlah kasus penyakit dan demam berdarah, urgensinya tinggi dan dampaknya tinggi, maka kuadran 1. Masalah kesehatan yang keempat, kurangnya kebersihan kamar mandi. Untuk urgensinya tinggi dan dampaknya sedang, maka kuadrannya 2. Masalah kesehatan sanitasi yang buruk atau tentang atap yang bocor, urgensinya rendah dan dampaknya tinggi, maka kuadrannya adalah nomor 3. Selanjutnya kita masuk dalam perencanaan program promosi kesehatan. Yang pertama itu tujuan program.
yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kebersihan lingkungan dengan indikator 80% penghuni memahami pentingnya kebersihan dan pencegahan penyakit. Yang kedua, meningkatkan perilaku hidup sehat dan kebersihan lingkungan dengan indikator penghuni aktif mengikuti piket kebersihan dan memilah sampah. Yang ketiga, mengurangi risiko kesehatan terkait sanitasi dan kebersihan dengan indikator turunnya kasus penyakit DBD dan berkurangnya keluhan soal kebersihan. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan bersih dan nyaman dengan indikator lingkungan lebih bersih, fasilitas kebersihan lengkap dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya adalah strategi intervensi. Yang pertama yaitu edukasi dengan cara kampanye poster dan pemberian penyuluhan. Yang kedua, penyediaan fasilitas kesehatan, seperti tempat sampah terpisah dengan label yang jelas dan penyediaan wadah penampung air yang bocor. Dan juga di sini ada kebijakan, misalnya jadwal piket kebersihan bagi penghuni rusun dan jam bebas sampah, serta diberikannya sanksi ringan bagi penghuni yang sengaja membuang sampah sembarangan. Adapun rencana implementasi, yang pertama yaitu jadwal perencanaan atau timeline, dimulai dari perencanaan dan persiapan, pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan itu masing-masing 1 minggu dan dimulai pada bulan Januari tahun 2026. Yang kedua, sumber daya yang diperlukan. Yang pertama, sumber daya manusia, yaitu koordinator program dan tim pelaksana. Anggaran kurang lebih 200.000 dengan fasilitas tempat sampah terpisah, alat kebersihan, dan media promosi kesehatan. Yang ketiga, pembagian tugas dalam tim. Yang pertama, 1 orang membuat poster dan stiker untuk kampanye. Yang kedua, 3 orang melakukan penyuluhan kepada penghuni rusun. Selanjutnya itu evaluasi. Indikator keberhasilan program, partisipasi 30 mahasiswa ikut penyuluhan, sebagian penghuni mematuhi jadwal piket mingguan. Dan juga adanya perubahan perilaku. Poster terpasang, tempat sampah terpisah digunakan, sampah dipilah, dan area licin dijaga kebersihannya. Metode evaluasi yang digunakan yaitu survei pre-post dengan kuesioner untuk mahasiswa penghuni rusun dan wawancara dengan perwakilan mahasiswa atau pengawas rusun. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan. Melalui analisis kondisi di rusun mahasiswa Universitas Samratulangi Manado, terdapat beberapa isu kesehatan yang signifikan, yaitu yang pertama, isu sanitasi dan kebersihan, termasuk banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik, permukaan lantai yang licin, dan kebersihan kamar mandi yang kurang memadai. Yang kedua, tingginya ancaman penyakit, khususnya demam berdarah yang dipicu oleh genangan air serta lingkungan yang tidak bersih. Yang ketiga, minimnya kesadaran dari penghuni mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan sekitar. Yang keempat, keterbatasan dalam fasilitas kebersihan, seperti tempat sampah yang terpisah dan alat kebersihan yang memadai. Untuk menangani permasalahan ini dirancanglah program Promkes dengan 3 pendekatan utama, yaitu penyuluhan atau dengan pemberian edukasi, penyediaan fasilitas kebersihan, dan implementasi kebijakan. Selanjutnya, ada rekomendasi. Yang pertama, peningkatan pengetahuan dan kesadaran penghuni yang dapat dilakukan melalui penyuluhan. Selain itu, penyediaan bahan edukatif seperti poster dan konten di media sosial untuk menyebarkan informasi dan memotivasi penghuni agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Yang kedua, peningkatan sarana kebersihan menjadi faktor kunci. Hal ini dapat diwujudkan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik, memperbaiki fasilitas yang rusak seperti atap bocor, serta memperbarui sistem saluran air untuk menghindari genangan air yang dapat menjadi sumber penyakit. Selain itu penting untuk memastikan bahwa peralatan kebersihan tersedia dalam jumlah cukup dan mudah diakses oleh semua penghuni. Yang ketiga, pelaksanaan aturan dan kebijakan yang jelas dan tegas diperlukan untuk mendukung upaya menjaga kebersihan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan jadwal tugas kebersihan yang wajib diikuti oleh semua penghuni. Selain itu, perlu diusulkan peraturan yang disertai sanksi atau hukuman ringan kebersihan, sehingga menciptakan disiplin kolektif. Yang keempat, ada evaluasi dan pengembangan program secara berkala.
Evaluasi dan pengembangan program ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan upaya ini. Melalui survei dan wawancara rutin, efektivitas program yang telah dilaksanakan dapat dinilai. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan program lanjutan yang lebih berkelanjutan, seperti pelatihan bagi kader kesehatan mahasiswa atau inisiatif lain yang mendorong partisipasi aktif penghuni dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian presentasi dari kami, ucapkan terima kasih.